Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruki Jodi dengan NIM 2122472. Baik, saya akan menjelaskan tentang salat fardu. Salat fardu adalah salat yang diwajibkan kepada seorang yang telah balik, yang telah masuk Islam, kemudian yang telah mempunyai ilmu atau berakal. Nah, kemudian dalam hal salat fardu ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah beristinja. Kemudian yang kedua itu berwudu. Nah, jikalau istinja atau berwudu ini tidak dilakukan dalam hal sebelum mengerjakan salat, maka salatnya itu dikategorikan tidak sah atau batal. Nah, karena salat itu harus tempat pakaian dan tubuh harus suci atau tidak bersih dari kotoran atau najis. Baik, selanjutnya kita masuk kepada rukun salat wajib. Nah, rukun dalam salat wajib ini ada 13. Yang pertama itu niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surah Al-Fatihah, yang kelima ruku', yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, yang kesembilan tasyahud awal, yang ke-10 tasyahud akhir, yang ke-11 salawat, yang ke-13, yang ke-12 salam, yang ke-13 tertib. Nah, jikalau rukun-rukun tersebut tidak dilakukan dalam melaksanakan ibadah salat fardu maupun salat sunnah lainnya, maka salatnya itu tidak sah, maka harus diulangi. Baik, yang pertama, kita lanjut kepada pembahasannya. Yang pertama, niat. Dalam hal ini ada khilafiyah dari para ulama. Yang pertama, niat itu di dalam hati, maka hukumnya itu wajib. Kemudian ada yang mengatakan niat itu dilafazkan, yaitu hukumnya adalah sunnah. Kemudian kita ambil contoh niat dari salat fardu, yaitu salat sunnah subuh. Salat sunnah subuh. Sholli pada subhi raka'atim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Jikalau kita sendiri, jikalau kita seorang imaman lillahi ta'ala. Jikalau kita sebagai seorang makmuman lillahi ta'ala. Baik, kemudian yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Nah, dalam hal ini ada keringanan bagi orang yang masuk Islam terutama, yang dimana jikalau kita dalam keadaan sakit, maka kita dianjurkan untuk duduk. Nah, jikalau kita tidak sanggup untuk duduk, maka boleh berbaring. Nah, jikalau kita juga tidak sanggup untuk berbaring, maka dengan kedipan mata. Nah, terakhir, jikalau tidak kuat dengan kedipan mata, maka terakhir adalah disolatkan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada takbiratul ihram. Nah, di sini juga terdapat khilafiyah para ulama. Ada yang mengatakan diangkat sampai daun telinga. Ada yang mengatakan juga sejajar dengan bahu. Nah, dalam hal ini saya mengambil yang telah saya baca, yaitu dalam kitab salat
Imam Syafi'i, yaitu sejajar dengan sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Baik. Kemudian kita lanjut kepada rukun selanjutnya adalah membaca surah Al-Fatihah. Nah, pembacaan surah Al-Fatihah ini kita harus benar dalam pengucapannya, tajwid, itu pengucapan tajwid dan makharijul hurufnya dengan secara sempurna. Nah, yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jikalau kita kurang sempurna dari rangkaian rukun ini, maka pahala atau bisa dikatakan salat itu batal. Adapun pembacaan untuk surah Al-Fatihah adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, setelah kita membaca surah Al-Fatihah, rukun selanjutnya adalah ruku. Nah, di dalam hal ruku yang telah saya pelajari, ruku itu diibaratkan seperti angka 7, yang dimana punggung kaki dan punggung badan itu selurus seperti angka 7, seperti ini. Nah, jadi punggung belakang itu lurus. Jikalau kita diletakkan di atas punggung ini gelas yang berisi air, maka tidak tumpah. Itu kira-kira lurus dari punggung dalam ruku. Kemudian adapun bacaan dalam ruku itu ada banyak bacaan. Yang saya baca itu Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Baik. Kemudian setelah ruku selanjutnya adalah i'tidal. Nah, dalam hal i'tidal ini sama seperti gerakannya, hampir sama seperti takbir. Ada yang mengatakan itu para ulama selurus dengan bahu, kemudian ada yang sampai ke telinga. Nah, gerakan ini kita harus sesuaikan yang pertama. Jikalau kita pertama itu selurus dengan bahu, maka rangkaian seterusnya baik itu ruku, dalam ruku atau i'tidal, maka kita harus konsisten. Nah, seperti itu. Baik, setelah kita ruku, selanjutnya adalah sujud. Nah, di dalam sujud ini ada 7 anggota yang harus terkena dalam tempat sujud. Apa saja anggotanya? Yaitu kedua lutut kanan, lutut kiri, 2. Kemudian kedua tangan, 4. Kemudian jari jemari kaki, 6. Kanan kiri 6. Kemudian yang terakhir itu adalah dahi dan bersama dengan hidung. Nah, dalam hal ini ada juga khilafiyah. Ada pendapat para ulama itu mengatakan jikalau tempat itu kurang bersih, maka kita boleh mengangkat hidung. Jadi kita sujud dengan dahi saja. Jikalau tempat itu bersih, maka boleh
kita untuk sujud secara sempurna. Baik, ada banyak bacaan-bacaan dalam sujud ini. Saya sering membaca atau memakai itu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baik, kemudian selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Nah, di dalam duduk dua sujud ini, duduk di antara dua sujud, kaki kanan itu bersimpuh atau bersimpuh kepada punggung. Jadi punggung itu menduduki kaki kanan, telapak kaki kanan. Kemudian kaki kiri menduduki kaki kiri. Kemudian kaki kanan itu berdiri secara sempurna. Kemudian jari jemarinya ditekukkan. Baik. Adapun bacaannya itu yang sering saya baca itu adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baik, setelah duduk di antara dua sujud, selanjutnya adalah duduk tasyahud awal. Nah, posisi itu sama dengan tasyahud duduk di antara dua sujud. Yang membedakan adalah pembacaan salawatnya. Nah, pada saat pembacaan salawat, di sini juga ada ikhtilaf para ulama mengenai jari jemarinya. Dan juga yang pertama kita membahas posisi telapak tangan di lutut. Ada yang saya baca itu di kitab salat Imam Syafi'i, itu ada di atas paha, kemudian ada di atas lutut. Nah, posisinya itu tidak terlalu renggang dan tidak terlalu rapat. Ada yang mengatakan di paha, kemudian juga di atas lutut. Nah, kemudian kita lanjut kepada gerakan jari telunjuk. Nah, ada yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah itu berdiri. Kemudian ada yang mengatakan juga at-tahiyatul juga berdiri. Nah, namun yang saya pakai itu adalah ketika kita asyhadu an la ilaha illallah, kita angkat. Jadi posisi jarinya seperti ini, diletak jari jempol ini diletakkan ruas ketiga jari telunjuk. Nah, seperti ini. Kemudian saat kita membaca asyhadu an la ilaha illallah sampai fil alamin innaka hamidum majid, itu berdiri sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah fil alamin innaka hamidum majid. Berdiri diangkat sampai salam atau tasyahud awal, akhir tasyahud awal. Nah, adapun pembacaan atau bacaan dari tasyahud awal ialah seperti berikut. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadikas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, berdiri itu tasyahud awal. Nah, di dalam hal ini ada yang khilaf para ulama juga. Boleh pakai sayyidina atau langsung Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi dalam pembacaan ini harus konsisten. Awalnya sayyidina Muhammad sampai akhir juga sayyidina Muhammad.
Baik, setelah tasyahud awal, selanjutnya adalah tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir ini posisi tubuh itu duduk juga, tetapi pantat itu menduduki tempat sujud, tempat sajadah. Jadi diduduki sama saja, tapi yang membedakan adalah kaki kirinya dimajukan sedikit, dimasukkan ke bawah kaki kanan. Baik, pembacaannya, gerakannya sama saja dengan tasyahud awal tadi. Yang penting itu adalah konsisten dalam melakukan rangkaian tersebut. Saya membacanya itu adalah At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadikas salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kemudian selanjutnya adalah salam fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, dalam salat ini yang sudah saya pelajari, dalam salam itu kita ucapkan assalamualaikum, baru kita menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah tertib. Nah, demikian pembahasan mengenai salat fardu. Selanjutnya adalah kita lanjut ke gerakannya atau praktek dari salat. Simak video berikut ini. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar.